Yang C ini kemarin itu nomor indeks, ya. Sekarang diganti dengan NIK. Nggak apa-apa dia pakai ini aja, pakai tipik atau apa, ya. Diganti dengan NIK. Kemudian nama bayinya ya, kemudian tanggal lahir sudah benar, laki perempuannya sama. Nah di situ nama orang tua, kemarin itu nama orang tua, tapi sekarang ditulis nama ibu ayah, ya. Kenapa Anda ditulis nama orang tua? Kadang-kadang hanya nama ibunya saja yang ditulis. Yang walaupun kita sudah sepakat bahwa nama orang tua itu adalah ibu dan ayah. Nah untuk lebih jelas ditulis ibu dan ayah. Selanjutnya alamat. Kemarin alamat RT RW, tapi sekarang ditambah dengan nomor HP. Nomor HP orang tua. Punya buku KIA sudah sama. Nah selanjutnya kemarin itu hanya berat badan lahir, sekarang harus ada berat badan lahir dan panjang badan, panjang lahir. Nah karena kita juga meminta data berat badan lahir dan panjang lahir untuk mendeteksi apakah anak ini potensi stunting apa tidak, supaya kita nggak bolak-balik berapa panjangnya ini. Jadi kalau ditulis di situ semua tinggal kita petik aja. Kemudian saat lahir sampai dengan 5 jam sama. Yang tidak sama aja saya lihat. Oke. Kemudian pengisiannya. Pengisian yang jelaskan ini linknya. Kenapa harus dicantumkan link? Karena diharapkan kita untuk bisa membantu pasien tersebut dalam hal mengurus akte kelahiran, ya. Mengurus akte kelahiran ya termasuk kakaknya, ya. Yang jelas kalau kita membuat akte kelahiran tentu disertakan dengan kakak, dan jadi nanti kakaknya akan diganti dengan kakak baru, tidak lagi kakak yang kemarin yang hanya umpamanya tiga anggota, karena ada bayi baru lahir ya ditambah lagi dengan 1 anggota, jadi harus kakak baru. Selanjutnya nama bayi saya kira sama, kemudian nama ayah ya, nama ibu, nama ayah itu Nurmanisi dengan Sanjaya umpamanya. Nah selanjutnya ditambah lagi nomor HP-nya. Nah, untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang tua. Yang panjang lahir ya, pokoknya 3000 gram per 50 cm ya. Jadi ada berat badan, ada panjang badan. Nah, selanjutnya untuk pengisian ya. Sebenarnya di dalam petunjuk Depkes ya, Depkes RI 2018 itu tidak ada silang-silangnya. Tapi kemarin saya konsultasi dengan Bu Tuti ya, kita pakai saja itu, yang penting isinya ada di situ ya. Nah, yang pertama yang di atas, kolom atas iya, tanggal kunjungan yang KN-nya ya, KN satunya, KN 5 jam itu ya, tanggal 5 bulan 2, berarti sama dengan tanggal lahirnya. Nah, kemudian ini P ini puskesmas ya. Jadi tempat pelayanannya apakah di puskesmas, apakah kunjungan rumah. Kalau kunjungan rumah KR. Kalau di BPM ya. PMB. Kalau PMB dan seterusnya. Kemudian yang ini bahwa bayi baru lahir harus diperiksa dengan menggunakan pendekatan manajemen MTBS muda, MTBM. Makanya ini adalah M. Kemudian tanda bintangnya ini adalah sehat. Dia lahir, kita periksa dengan menggunakan MTBM dan hasilnya sehat. Jadi M bintang. Bintang. Kalau sakit jangan taruh. Tidak ditaruh. Pelayanan yang didapatkan oleh bayi tersebut adalah biasa ya, IMD, kemudian vitamin K, salep mata, dan HB. Dan dia saat itu di AC eksklusif ya, karena IMD
Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid kemarin bahwa IMD itu bukan hanya sampai harus mencapai puting, harus diisap anunya, diisap mamenya. Yang penting di dalam IMD itu adalah kontak ya, perlekatan antara ibu dan anak. Yang penting dia itu waktunya adalah minimal 60 menit. Nah, mau dia capek puting atau tidak, yang jelas kita sudah melakukan IMD. Tidak ada istilah IMD tidak berhasil, tidak ada istilah itu ya. Jadi begitu bayi dipotong dari pusat kemudian ditelungkupkan kepada ibunya dengan menjaga kehangatan ya sampai 60 menit. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak dilakukan IMD kecuali kontraindikasi ya, seperti BBR yang benar-benar ini ya, asfiksia dan sebagainya. Tapi kalau yang normal-normal saja tidak ada istilah IMD tidak berhasil, jadi tetap IMD. Selanjutnya, nah ini ada contohnya untuk KN berikut, KN 2 tanggal 6 bulan 2 2018 ya, atau 2019 itu dilaksanakan di rumah karena kita kunjungan rumah ditaruh KR. Kemudian setelah diperiksa dengan menggunakan MTBM ternyata hasilnya sehat, jadi M bintang. Nah, apalagi sekarang sudah insya Allah ya, ke depan kita akan mengadakan orientasi untuk pemeriksaan SHK ya. Nah, di situ sudah dicantumkan pada kunjungan ketiga ataupun kunjungan sebelumnya ya, itu kalau diperiksa untuk SHK ya ditulis SHK. Nanti kalau umpamanya hasilnya positif ya, kita lihat berikutnya hipotiroid kongenital positif, kemudian dia mendapatkan pengobatan lipo apa namanya Bu Dokter, pengobatan hipotiroid kongenital itu lipotiroksin ya, lipotiroksin namanya ya, jadi ditulis di situ. Oke, nah untuk kunjungan berikutnya ketika dia datang ke puskesmas ataupun ke posyandu ya, itu di kolom atas itu cukup kita tulis tanggal saja, umpamanya tanggal 27 Maret, berarti kita tulis 27 aja. Nah, selanjutnya berat badannya berapa? 4,7. Nah, kalau kemarin kita kalau 4,7 baru pertama kali datang ke posyandu ataupun ke puskesmas kita taruh B ya, baru kemarin. Tapi sekarang tetap kita bandingkan dengan berat badan lahir. Ketika dia naik pada saat kunjungan berikutnya, umpamanya lahir kemarin bulan Februari, datang bulan Maret, kalau dia naik tetap ditulis naik. Kalau kemarin kan kita taruh B kalau yang baru ya. Ya, tidak ada. Naik turun. Bulan berikut. Nah, apanya yang di sini? Ya karena kita di saat lahir kunjungan itu kan kita sudah kontak dengan ini, dengan bayi. Di saat itulah baru kita. Nah kalau orang gizi, umpamanya umur 3 bulan dia datang ke posyandu baru tulis baru. Tetapi kalau gizi, ya kalau kita kan kunjungan pertama kita sudah masuk B itu kan, kunjungan pertama sudah B. Bagaimana ketika umpamanya 6 bulan datang ke posyandu, berarti kan kalau gizi itu belum masuk B karena belum datang ke ini. Karena kita itu kan aktif ya berkunjung ke rumah. Nah kemudian setiap setiap 3 bulan ya sama ya, itu ada bayi satu yang kodenya adalah 0 bundar, tetap kita taruh di tengah. Kemudian dilakukan SDDTK biasa seperti kemarin ya, kalau dia sesuai dia sesuai, kalau meragukan. Dan yang berbeda di situ adalah tempat pelayanan. Umpamanya 26 April tempat pelayanannya di Posyandu PY. Nah kemudian
Berat badan dan panjang badan wajib ditulis pada saat setiap 3 bulan. Pada saat kita melakukan SDDTK wajib ya, berat badan dan panjang badan. Ya karena kita akan melihat ya perbandingan berat badan dengan panjang badannya. Dan nanti arahnya ke stunting ya. Per 3 bulan setiap kita melakukan SDDTK ini. Setiap di dekat apa namanya? Garis tebal itu, di samping garis tebal, setiap garis tebal pasti melakukan pengukuran panjang badan. Kemudian naik dan sehat. Naik dan sehat. Nah, di sini tetap juga menggunakan MTBM ya, tapi karena tidak ada tempat taruhnya, di sini ada DS. Bintang sehat. Kalau tidak sehat tidak usah taruh. Boleh, kalau kita mau sepakat taruh S di situ boleh. Yang penting kita sepakat saja, biar kita tahu yang sakit dengan yang tidak sakit. Ya, umpamanya M, S. Pokoknya sekarang kita sepakat ya. Kalau menurut Depkes itu ketika tidak ditaruh berarti sakit. Ketika ditaruh bintang berarti sehat. Nah, kenapa? Apakah Anda melakukan MTBM atau MTBS? Kalau MTBS ya tetap dipakai M bintang. Ya karena ada teman-teman yang tidak menggunakan pendekatan MTBS, MTBM. Cuman harapannya, kenapa Bu? Kalau misalnya tidak dilakukan MTBS, kalau sakit, kalau dia sakit taruh aja S. Udah bintang kalau udah sehat. Tapi tetap ditaruh tanda merah ya. Oh iya, saya akan bagikan nanti petunjuk pengisiannya. Ya. Kemudian kolom di bawah adalah gizinya, status gizi normal, kemudian kurus atau over, ya. Ini NR ini normal. Status gizinya normal ya, kalau di garis hijau semua itu ya NR. Nah. Normal, kurus dan over dan kelebihan gizi B. Jadi inti ibu-ibu ya, jadi setiap 3 bulan itu wajib diukur panjang badan, kemudian MTBM, kemudian status gizinya dan SDIDTK. Nah, yang berikut ya bahwa tempat pelayanan itu wajib ditulis ya di posyandu, puskesmas dan lain-lain. Nah, ini 3 bulan berikutnya pada umur 6 bulan yang tetap panjang badan ini tetap ditulis ya. 6,3, 64 cm naik. Kemudian dia sebenarnya bintang di sini ya. Bintang kalau dia normal. Bintang dan status gizinya normal. Kira yang lain-lain sama aja. Nah, kemudian kolom berikutnya ketika ada garis horizontal tebal seperti ini berarti dia sudah masuk ke balita. Jadi begitu ada garis tebal sudah masuk balita. Jadi dilihat di kohor balita. Nah, kemudian kohor balitanya juga sama seperti ini. Ini sudah bayi 4. Saya kira itu mungkin perubahan-perubahan yang terjadi pada pencatatan. Kalau kohor ibu ya tetap. Mulai sekarang sudah ditulis kan, tinggal dianu aja. Iya apa namanya? Tinggal dimasukkan aja.
di apa? Ada yang kurang.